Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Jangan kita menjadi orang yang rugi. Siapa orang yang rugi itu? Orang yang rugi itu adalah yang dikatakan dalam sabdanya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa dia tidak mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dalam Ramadan ini? Karena mereka terus menuruti hawa nafsunya, karena mereka terlalu cinta kepada dunianya. Itu yang disebut dengan turul amal. Oleh karenanya saya mengajak kepada seluruh hadirin hadirat, terutama adik-adik saya, malam ini saya bangga, saya gembira. Sepanjang saya melaksanakan Qiyamul Lail ini, saya hanya beberapa tempat saja menyaksikan anak-anak remaja, bahkan di bawah usia remaja bisa hadir untuk Qiyamul Lail. Ya, andainya ada di beberapa masjid hanya beberapa orang, tapi tadi di sini menunjukkan bahwa anak-anak juga peduli dengan Ramadan, anak-anak bisa menyikapi kemuliaan Ramadan. Oleh karena itu sekali lagi, ibadah puasa itu tidak hanya sekedar bicara lapar, tidak hanya sekedar bicara dahaga, tidak hanya sekedar berbicara tentang masalah menjaga hawa nafsu, tetapi ibadah puasa juga meriset tubuh kita, meriset hati kita, meriset tubuh kita dengan apa? Secara fisik orang berpuasa itu sehat. Ya, sumu tasihhu, berpuasalah kamu maka akan sehat kamu. Biasanya orang kalau puasa itu sebelum puasa dia banyak penyakit-penyakit yang diderita olehnya. Tapi begitu puasa datang, dia berpuasa, ada pergolakan dalam tubuh itu. Ada metabolisme yang berputar, berubah-ubah. Sehingga apa? Sehingga orang tadinya banyak aktivitas jadi sehat semua. Jadi sehat. Nah, ini yang luar biasa di Ramadan. Selain meriset tubuh kita dengan kesehatan-kesehatan, meriset hati kita, memanajemen hati kita, jangan pernah ada lagi di dalam hati kita bersarang sifat iri, hati, dengki, hasud, hasad. Ya, kemudian apalagi yang utama adalah prasangka buruk, baik kepada manusia apalagi kepada Allah. Kita prasangka buruk kepada manusia seringkali kita lakukan. Prasangka buruk kita kepada Allah kadang-kadang suka bertanya kita, kira-kira sholat saya diterima atau tidak? Itu pertanyaan yang mengundang prasangka buruk kita kepada Allah. Sebagai hamba Allah yang berprasangka baik adalah setiap kita melaksanakan ibadah itu berangkat dari keikhlasan. Dengan keikhlasan itulah Allah akan memberikan segala sesuatunya. Allah bagaimana hambanya? Kalau hambanya berprasangka baik kepada Allah, kepadanya, maka Allah pun akan berprasangka baik kepadanya. Lalu Allah memberikan keutamaan-keutamaan berupa pahala yang berlipat ganda. Nah, oleh sebab itu pada pertemuan kita di kesempatan hari ini dengan Qiyamul Lail pertama ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Amin. Semoga Allah menaungi kita dengan rahmat-Nya. Ingat, Ramadan tidak hanya mencetak orang yang bertakwa, tetapi Ramadan juga meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita kejar. Kenapa kita kejar rahmat? Karena di dalam rahmat itu ada cintanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita butuh cintanya Allah. Ya, bukan Allah butuh kita, enggak. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah enggak butuh bacaan Quran, sholat kita, sedekah kita. Allah enggak butuh. Kita tidak beriman pun Allah tidak akan pernah rugi. Tetapi kita justru yang butuh kepada Allah. Kalau satu kali saja Allah murah, Allah benci, Allah marah kepada kita, maka kita tidak bisa lari kemana saja di dunia ini, bahkan untuk ukuran akhirat. Kenapa? Ngeri kita kalau Allah sudah marah. Ya, nggak ada tempat bernaung kita. Oleh karenanya yuk sama-sama kita raih rahmat Allah, kita raih predikat muttaqin, dan kita raih cintanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini bermanfaat buat kita semua.
Ya, mobil khusus buat diri saya pribadi. Yuk, semangat lagi, semangat. Kuatkan hati kita dengan keistiqomahan kita, tancapkan niat kita dengan tulus ikhlas dalam rangka ibadah kepada Allah. Kapan saja, di mana saja, tanpa harus dipimpin oleh siapa saja. Kalau waktunya kita bisa sendiri, qiyamul lail sendiri saja di masjid, memakmurkan masjid. Ya, itu contohnya memakmurkan masjid. Semoga sekali lagi bermanfaat buat kita semua. Yuk kita sama baca suratul Fatihah. Semoga apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang kebaikan-kebaikan yang bisa terpatri dalam diri kita yang Allah berikan juga kepada diri kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa qad karim wa qad rahim wa qad Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bimu'jizatil Fatihah ya man zalal Fatihah wa bijahi man unzilat 'alaihi suratul Fatihah ya fariqal ham ya kashifal gham ya man yaghfiru yarham ij'al du'ana du'a masmu'a wa mustajaba. Allahumma ya mufarriqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barik Allahumma lana fi syahr Ramadan barik Allahumma lana fi syahr Ramadan barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.